bab 4 ini akan dijelaskan oleh Kak Absalom dan Kak Asih. Sedangkan bab 5 itu sendiri akan dijelaskan oleh Kakak dan Kak Sri Wahyu. Langsung saja yang pertama itu untuk bab 4 kepada Kak Asih dan Kak Absalom dipersilakan. Silakan Kak. Baiklah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu distribusi kecepatan aliran pada saluran terbuka. Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran, Kak. Di sini asisten 18 itu ialah saya sendiri, Yasmina Nasari, terus asisten 19-nya itu ada Bang Absalom Simatupang. Pertama itu, kecepatan aliran itu adalah jarak yang ditempuh aliran pada suatu waktu dengan dinyatakan dalam meter per detik atau meter per sekon. Metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran ini ialah pengukuran dengan pelampung, pengukuran dengan teraplifer meter, pengukuran dengan velocity head rod, sama pengukuran dengan current meter. Akan tetapi untuk di praktikum ini kita hanya menggunakan pengukuran dengan pelampung dan pengukuran dengan current meter. Adapun tujuannya yang pertama itu memahami pengertian distribusi kecepatan aliran, memahami peralatan yang diperlukan, memahami tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran, terus memahami proses pengolahan data. Selanjutnya itu ada peralatan. Nah, kalau metode pelampung itu peralatannya ada saluran terbuka, meteran atau roll meter, stopwatch, pelampung yang bisa diganti dengan botol yang diisi dengan air, lalu ada tali benang dan juga patok kayu. Untuk metode current meternya itu ada saluran terbuka, meteran atau roll meter, stopwatch. Kalau current meter ini tidak pakai stopwatch ya. Yang keempat itu ada current meter, kelima tali benang, keenam patok kayu. Next. Prosedur percobaannya tuh. Kalau untuk aliran dengan pelampung itu yang pertama siapkan dulu lokasi saluran atau sungai yang akan digunakan untuk percobaan. Lalu tentukan panjang dan jarak lintasan yang mau diuji dengan menggunakan roll meter. Yang ketiga itu pasang patok kayu pada hulu maupun hilir saluran kedua sisi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Keempat, pasang tali atau benang pada patok yang bertujuan dapat membedakan bagian hulu dan hilir sungai, serta membedakan bagian kiri dan kanan sungai. Yang kelima, siapkan pelampung atau botol yang diisi dengan air tadi, dan stopwatch. Nah, selanjutnya itu, hanyutkan pelampung atau botol tadi dari bagian hulu sungai. Pada saat pelampung tepat berada pada benang bagian hulu, stopwatch dimulai. Terus ketika pelampung mencapai atau melewati benang bagian hilir, hentikan stopwatch dan catat waktunya. Ulangi terus prosedur yang ke-6 tadi sampai 8 dengan jarak tertentu untuk mendapatkan waktu pada bagian lainnya. Kemudian hitunglah kecepatan yang diperlukan pelampung dari bagian hulu ke hilir. Selanjutnya itu prosedur percobaan dan kecepatan aliran dan current meter. Yang pertama itu sama saja siapkan lokasi saluran atau sungai yang akan digunakan untuk percobaan, terus tetapkan panjang dan jarak lintasan yang mau diuji dengan menggunakan roll meter. Pasang patok kayu pada hulu maupun hilir saluran kedua sisi atau sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Pasang tali atau benang pada patok yang bertujuan dapat membedakan bagian hulu dan hilir sungai serta membedakan bagian kiri dan kanan sungai. Selanjutnya itu siapkan alat current meternya yang akan digunakan untuk mengukur kecepatannya. Setelah itu kita ukur kedalaman air pada setiap titik yang ditandai. Lalu terakhir ukur kecepatan aliran pada bagian tengah, kiri, dan kanan saluran, lalu catat hasilnya. Nah,
Untuk lebih jelasnya dapat kita tayangkan video praktikum kecepatan aliran ini. Kalau bisa tolong di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asti Mulyana Sari. Dan saya Absalom Simatupang. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang praktikum hidrologi pada bab 4, yaitu distribusi kecepatan aliran pada saluran terbuka. Adapun prosedur pada percobaan distribusi kecepatan aliran pada saluran terbuka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kecepatan aliran dengan pelampung. Nah, adapun alat yang digunakan, yang pertama itu adalah saluran terbuka, yang kedua ada meteran, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat itu ada patok kayu, yang kelima ada tali atau benang, dan yang keenam itu ada pelampungnya itu sendiri. Nah, untuk pelampung ini sendiri kita ganti medianya menggunakan botol yang diisi air. Yang kedua itu dengan cara metode current meter, yaitu adapun peralatannya, pertama itu saluran terbuka, yang kedua itu ada meteran, yang ketiga itu ada rambu ukur, yang keempat ada current meter itu sendiri, yang kelima ada tali benang, dan yang keenam itu ada patok kayu. Baiklah, di sini ada satu set alat current meter, yang dimana di sini ada control unit. Ini gunanya untuk membaca kecepatan alirannya. Nanti bisa dilihat di sini. Control unit ini membutuhkan baterai. Baterainya tuh terdiri dari 4 baterai seperti ini. Lalu ada tongkat. Selanjutnya ada baling-baling. Terus ini ialah penghubung untuk menghubungkan baling-baling ini dengan tongkat ini. Selanjutnya juga ada ini untuk acuan yang di atasnya. Lalu ini ada kabel penghubung untuk menghubungkan control unit dengan ini tadi. Selanjutnya itu perakitan alat current meter ini. Sini ada control unit yang dimana kita isikan dengan 4 baterai ini. Lalu selanjutnya ada tongkat. Tongkat ini kita satukan dengan tongkat yang satunya seperti ini. Kita putar sampai mereka menyatu. Lalu selanjutnya di bawah tongkat ini kita satukan dengan ini untuk menghubungkan baling-balingnya. Seperti ini. Kita putar. Baling-baling ini kita letakkan di sini. Lalu ini fungsinya untuk titik acuan di atasnya itu harus sejajar dengan baling-baling ini. Caranya kita letakkan ini di atas. Seperti ini, dan ini sudah sejajar dengan baling-balingnya. Lalu selanjutnya kita hubungkan kabel penghubung ini ke baling-baling ini. Seperti ini. Kita putar nomornya. Setelah ini dihubungkan, lalu hubungkan juga kabelnya pada control unit, yang dimana di sini terdapat warna merah dan hitam. Yang kabel merah ini ke warna merah, lalu yang hitam ini juga ke warna hitam ini. Nah, selanjutnya kita tekan tombol on pada ini, alat control unit ini. Maka di sini akan bisa kita baca berapa kecepatan aliran yang terdapat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung kecepatan aliran dengan pelampung. Yang pertama itu kita seperti yang ada di sini, kita menyiapkan saluran terbuka terlebih dahulu. Kemudian kita ukur panjang saluran serta lebar saluran yang akan kita gunakan.
Setelah itu kita pasang patok yang ada yang seperti yang pada di tempat ini. Patoknya sudah dipasang sesuai dengan jaraknya ke sana, dan panjang dari saluran ini itu ada 11,5 meter, dan jaraknya itu yang kita dapat adalah 5 meter. Setelah itu patok yang tadi telah kita pasang kembali tali pada setiap patok yang telah kita ukur menggunakan rolmeter tadi. Nah, apa kegunaan dari tali ini adalah untuk membagi bagian hulu serta hilir sungai, beserta untuk menentukan kiri dan kanan sungai. Bagaimana cara menentukan kiri dan kanan sungai? Yaitu dengan cara kita berdiri sejajar dengan bergeraknya aliran sungai. Maka kita dapat menentukan bagaimana posisi kanan dan kiri dari sungai tersebut. Maka posisi kanan dari sungai tersebut adalah seberang dari sungai, dan sebelah kiri dari aliran ini adalah yang berada di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan kecepatan aliran menggunakan metode pelampung. Nah, untuk metode pelampung itu sendiri kita menggunakan botol yang diisi sepertiga air yang ada di botol ini. Nah, bagaimana caranya? Botol ini kita apungkan di aliran sungai sebelum menyentuh dari garis masuknya atau garis bagian hulunya. Nah, pada saat botol ini menyentuh dari garis bagian masuk ini atau garis bagian hulu ini, maka stopwatch yang akan kita gunakan bisa dapat kita mulai. Nah, seperti yang ada saya pegang, ini adalah stopwatch. Nah, ketika botol ini menyentuh dari bagian hilir, maka waktu yang kita hitung tadi dapat kita hentikan. Nah, ini mungkin saya akan mulai praktikumnya. Nah, seperti yang terlihat pada layar, untuk metode pengapungannya itu sesuai dengan jalur yang telah dibuat. Nah, ketika bagian yang kita telah mendapatkan waktunya, maka kita mencari dari bagian yang lain maupun dari bagian yang tengah. Nah, setelah waktu yang didapat, maka kita dapat menghitung kecepatan aliran yang kita perlukan. Kita sudah ada di lapangan. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang prosedur kecepatan aliran menggunakan current meter. Pertama, kita siapkan dulu saluran terbuka yang ada seperti di sini. Lalu kita ukur berapa lebar dan panjang saluran tersebut. Setelah kita ukur, selanjutnya kita pasangkan patok. Lalu kita pasang juga tali pada patok tersebut yang sesuai dengan yang sudah kita ukur tadi. Baiklah, di sini ada alat current meter yang sudah kita rakit. Nah, ini alat ini yang akan kita pakai untuk mengukur kecepatan aliran. Sebelum kita mengukur kecepatan aliran menggunakan current meter, kita ukur dulu kedalaman salurannya. Seginilah dapatnya. Bisa dilihat ini sekitar 12,8. Sini ada alat current meternya, ini adalah control unitnya. Di sini ada tombol on, kita pencet, maka alatnya bakal hidup seperti ini. Selanjutnya kita pilih, ini ada current meter, kita pilih time ini, lalu kita pilih start. Nah, di sini selanjutnya kita celupkan baling-baling ini ke salurannya. Usahakan baling-baling ini berlawanan arah dengan arusnya. Ini dapat dilihat bahwa baling-baling itu telah bergerak, dan selanjutnya kita baca di current meternya, di control unitnya. Tuh dapat dilihat sedang bergerak. Ya. Seginilah hasil dari kecepatan yang kita dapatkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oke, mungkin itu video dari bab 4. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, izin bertanya, Boleh, silakan. untuk yang pengukuran dengan pelampung tadi itu harus diisi air, nggak boleh misalnya diisi batu gitu atau yang lain gitu. Kalau untuk pengisiannya itu boleh, penting kita lebih kayak menggunakan pemberat. Jadi usahakan botol atau media apung yang kita gunakan itu jangan ada gimana ya, intinya media apung yang kita gunakan itu harus ada pemberatnya. Jadi dia betul-betul mengikuti dari alirannya, gitu kan. Kalau misalnya botol itu kita biarkan kosong kan, berarti dia sama aja kayak tertiup aja kayak gitu. Nah, kalau ada isi air atau isi batu, nah itu kan dia bisa mengikuti dari gerakan aliran air yang ada di sungai itu. Mungkin begitu sih. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk praktikum besok berarti benar-benar ke lapangannya ya, Kak, ya, kita? Nah, jadi bentar. Kalau untuk praktikum, nah jadi untuk praktikum besok itu kita bakal ke lapangannya, cuman ada mungkin nanti kita bakal ke situ, terus ada juga tempat yang berbeda. Nanti lebih dijelaskan lebih lanjut lagi ya untuk tempat praktikum. Masalah tempat praktikum kemungkinan hari ini diinformasikan, kami coba diskusikan dulu untuk asisten yang bab 4 sama bab 5, gimana keputusannya besok. Oke, Kak, makasih Kak infonya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak ada, lanjut penjelasan lagi. Untuk yang perahu itu dado, itu cuma sistemnya baik. Jadi yang kalian menyesuaikan baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi untuk yang tadi pertanyaan naik pelampung juga atau naik perahu juga atau tidak, itu kami lebih memilih kalian untuk tidak menaiki perahu tersebut untuk memperkecil ke beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Kalau masih ada yang mau ditanya, silakan. Ya, mungkin nggak ada lagi. Oke, bagian di sini kakak akan menjelaskan bagian penulisan laporan. Nah, untuk penulisan laporan ini, bab 4 itu distribusi kecepatan aliran pada saluran terbuka. 4.1 itu tujuan percobaan, sama yang kayak di modul itu kita buat per poin. Jadi kayak sama kayak bab sebelumnya lah, penting buat per poin, jangan disatuin. Jadi kayak 1 ini, kedua ini, ketiga ini sampai dengan 4 tujuannya tadi. Nah, yang kedua itu 4.2 peralatan percobaan. Nah, untuk peralatan ini berbeda dengan bab-bab yang minggu kemarin. Nah, ini untuk peralatannya di print langsung di KC, jangan ditempel. Jadi jangan di print misalnya nih kamu mau ngeprint beda, tuh kamu tempel di KC, itu nggak dibolehin. Jadi langsung aja print di KC-nya. Sekalian ngeprint KC, itu gambarnya udah ditempelin di KC-nya. Mungkin seperti itu. Baru setelah itu kan udah gambarnya itu udah di KC-nya. Itu nanti tulis tangan,
diberi keterangannya. Misalnya keterangan gambarnya apa. Peralatan ini misalnya current meter. Nah, mungkin bisa ditulis gitu. Itu untuk peralatan ini sendiri dibagi menjadi dua, ada 4.2.1 itu peralatan dengan metode pelampung, 4.2.2 itu peralatan dengan current meter. Kemudian ada 4.3 dasar teori. Di sini kami hanya minta minimal 3 lembar. Namun seandainya besok ada yang terlambat, bisa ditambahin kalau memang berminat. Nah, untuk dasar teori ini 4.3.1 itu kecepatan aliran, yang kedua itu pengukuran dengan pelampung, ketiga itu pengukuran dengan velocity head rod, kemudian trap ripple meter dan current meter. Nah, untuk 4.4-nya itu dibuat jadi dua, prosedur kecepatan aliran dengan pelampung, lalu kecepatan aliran dengan current meter. Nah, untuk data dan perhitungannya, ini dibuat tabel 4.1, data dan perhitungan kecepatan aliran dengan pelampung. Nah, tabelnya itu seperti ini, nanti datanya dikasih atau besok. Nah, untuk penjabaran perhitungannya itu cuma T-nya itu kita ubah dalam detik, baru ditambahin 1 nim terakhir dibagi 10. Kemudian cari kecepatannya itu V sama dengan L per T, atau panjang saluran dibagi waktu. Nah, untuk data perhitungan yang kedua, tabel 4.2 itu data dan perhitungan kecepatan aliran dengan current meter. Tabelnya seperti ini. Nah, untuk tabel 4.2 ini tidak ada perhitungan, jadi cukup menerima data dari asisten. Kemudian 4.6 itu aplikasi. Nah, di sini kami hanya meminta 3 poin saja untuk aplikasi ini dijelaskan. Misalnya ini. Nah, dijelaskan apa hubungan bab ini dengan aplikasi yang kamu pilih. Kemudian 4.7 sumber kesalahannya minimal 5 poin. Kemudian 4.8 pembahasan dan kesimpulan. Nah, untuk pembahasan dan kesimpulan ini dibuat dalam bentuk paragraf saja. Jadi nggak usah dibuat per poin, buat paragraf. Bebas mau berapa paragraf. Intinya dalam pembahasan dan kesimpulan ini dijelaskan apa itu hubungan kecepatan pelampung dengan current meter, atau apa sih keterkaitan antara hubungan kecepatan pelampung dengan current meter. Itu penting harus ada lah di pembahasan itu, kaitan dengan pelampung dan current meter itu apa, mungkin seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan penulisan laporan. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang penulisan laporan, boleh ditanyakan. Izin nanya, Kak. Oke, boleh. Untuk yang gambar yang tadi langsung di print kaca itu ukurannya itu kira-kira aja Kak ya, nggak usah harus ini 10 baris gitu. Ya, nggak usah, itu bebas saja. Penting dia itu langsung di print kaca, jangan ditempel. Ya itu jadi gambarnya itu kan gambar, terus bawahnya itu langsung penjelasannya gambar berapa titik berapa gitu Kak ya? Untuk keterangannya itu ditulis tangan baru. Oh, oke. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, mungkin cukup. Nah, untuk bab 4 ini mohon dipelajari betul-betul bagaimana cara penggunaan alat, bagaimana cara pemasangan alat, ataupun bagaimana prosedur dari pelampung maupun dari current meter itu sendiri. Jadi kami harap untuk besok itu memang sepenuhnya belajar, jangan kayak terjadi minggu lalu banyak yang nggak belajar, banyak yang sekedar ngangengo, jadi kayak betul nggak tahu apa-apa di lapangan. Nah, karena kan untuk yang praktikum yang ini itu sepenuhnya dari kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang betul-betul belajar, kami dengan senang hati ngasih nilai itu yang baik. Nah, kalau misalnya kalian cuma ngangengo apa nggak jelas, ya kami nggak tahu mau nilainya apa gitu. Ya. Sekian dari bab 4. Untuk Kak Helda dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Absalom sama Kak Asi. Selanjutnya itu ada pemaparan dari bab 5, di mana bab ini akan dijelaskan oleh Kak Sri Wahyu dan Kakak sendiri.
Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Sri, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Oke. Pada kesempatan kali ini, kakak mau mau memaparkan percobaan kelima, yaitu debit aliran pada saluran terbuka. Nah, pada bab ini itu yang megang bab ada kakak sendiri dari asisten 2019, terus Kak Helda dari asisten 2018. Nah, debit aliran adalah banyaknya volume air yang melewati suatu penampang saluran dalam satu satuan waktu. Untuk saluran terbuka, satuan debit yang sering digunakan adalah meter kubik per detik. Debit dapat diperoleh dengan mengalihkan luas penampang basah dengan kecepatan aliran, yaitu Q sama dengan A kali P. Untuk tujuan percobaannya yaitu yang pertama memahami pengertian debit aliran, yang kedua mengetahui peralatan yang diperlukan dalam mendapatkan debit aliran, yang ketiga mengetahui tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran untuk mendapatkan debit aliran, dan yang keempat memahami proses pengolahan data pengukuran untuk mendapatkan debit aliran. Nah, untuk peralatan yang digunakan itu ada saluran terbuka, current meter, pelampung, tali benang, meteran atau echo sounder, stopwatch, patok, alat tulis, dan kamera. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di video praktikum. Nggak ada suara, Yu. Nggak ada suaranya ya? Iya. Nggak ada. Nggak ada ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helda Sari dan saya bersama satu rekan lainnya yaitu saya Sri Wahyuni Hamidah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan praktikum hidrologi mengenai bab debit aliran pada saluran terbuka. Debit aliran adalah banyaknya volume air yang mengalir melewati suatu penampang dalam satu satuan waktu. Nah, pada praktikum ini kami menggunakan dua alat penting, yaitu satu set echo sondir dan satu set current meter. Untuk satu set current meter ini sudah dijelaskan terlebih dahulu pada bab sebelumnya, yaitu bab 4 yang berjudul distribusi kecepatan aliran pada saluran terbuka. Untuk perakitan alat dan fungsi alat itu sama saja, namun untuk pengambilan data, metode pengambilan data akan sedikit berbeda. Kemudian di sini juga ada beberapa alat pendukung lainnya seperti roll meter, kamera, alat tulis, stopwatch, patok, tali benang, dan rambu ukur. Oke Kak, kalau gitu boleh nggak jelasin bagian-bagian alat echo sondernya? Baiklah, di sini sudah terdapat satu set alat echo sondir di mana alat ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada monitor, di sini terdapat layar, di sampingnya terdapat beberapa tombol yang berfungsi untuk mengoperasikan dari monitor ini sendiri. Kemudian di belakangnya terdapat 3 buah colokan. Yang pertama itu berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna silver, di mana ketiga colokan ini mendapat fungsi masing-masing.
Selanjutnya terdapat aki. Aki ini digunakan sebagai baterai atau sumber energi dari monitornya. Kemudian di sini ada kabel penghubung antara aki dan monitor, di mana ini colokan yang berwarna merah akan dihubungkan ke colokan yang berwarna merah juga di monitor. Kemudian di sini ada penjepit buaya yang berfungsi untuk menghasilkan energi dari aki tersebut. Nah, untuk penjepit buaya berwarna merah ini yang bertanda positif, kemudian yang berwarna hitam ini bertanda negatif. Selanjutnya di sini ada antena atau sonar. Ini berfungsi untuk mendapatkan sinyal yang akan masuk ke dalam monitor. Dan pada sonar ini colokannya berwarna silver. Kemudian yang terakhir ini adalah transducer, di mana ini akan dimasukkan ke dalam air untuk mendeteksi kedalaman air tersebut. Nah, untuk colokannya sendiri itu berwarna biru dan akan dihubungkan dengan colokan berwarna biru juga pada monitor. Selanjutnya kita akan menghubungkan satu set alat EcoSondir ini agar bisa kita pakai dalam pengambilan data. Yang pertama itu kita hubungkan beberapa kabel tadi ke monitornya. Yang pertama itu kita akan menghubungkan kabel penghubung dari baterai. Ini berwarna merah, jadi kita akan colokkan ini ke berwarna merah juga. Selanjutnya itu berwarna biru. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan si antena ini ke monitor yang berwarna silver. Setelah semua terhubung, maka kita akan memutar layar ini agar mudah dalam pengolahan datanya. Maksudnya untuk pengoperasian monitornya. Sudah diputar sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel ini ke kabel sumber energi ini ke aki, di mana penjepit buaya yang berwarna merah akan dijepit ke tanda positif seperti ini. Selanjutnya yang penjepit berwarna hitam akan kita jepit di tanda minus. Nah, setelah semuanya terhubung, barulah kita akan menghidupkan alat monitornya sendiri dengan menekan tombol on off-nya. Nah, jika sudah hidup, alat ini siap digunakan. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di samping saluran yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa praktikum ini bisa dilakukan di dalam ruangan yang terdapat saluran terbukanya, seperti contoh yang terdapat pada saluran di Lab Hidrolika Teknik Sipil Universitas Sriwijaya. Namun, praktikum ini juga bisa dilakukan atau diterapkan di saluran yang sudah ada sebelumnya. Pada praktikum ini, kita akan mengukur kedalaman serta kecepatan daripada aliran terbuka tersebut. Untuk mengukur atau mengambil data kecepatan itu kita menggunakan alat current meter, dan untuk mengukur kedalaman itu kita menggunakan alat yang bernama EcoSondir. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan data kecepatan dan kedalaman pada saluran terbuka sehingga dapat menghasilkan debit. Jadi prosedur yang pertama itu atau langkah yang pertama itu adalah kita siapkan terlebih dahulu saluran yang akan kita ukur beserta alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita tetapkan penampang saluran yang akan kita ukur
kiri saluran di sebelah kiri, dan kemudian di sebelah sana ada patok sebelah, atau juga boleh dengan jarak dan lebar yang sama. Kemudian pada tali dipatok sebelah hulu tadi, kelima titik tersebut, kita harus mengukur lebar bawah dari saluran ini. Yang pertama itu kita akan menghidupkan terlebih dahulu monitor ekosondir ini sendiri. Peringatan seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut select, kemudian klik setuju. Nah, layar pertama yang akan muncul itu seperti ini, terlihat seperti ini. Kemudian untuk mengambil data kedalamannya, kita akan lagi. Mohon maaf sebelumnya Deo, ini agak kurang jelas dan putus-putus, jadi kami stop dulu sebentar, nanti dilanjut lagi. Tunggu sebentar ya, Dek ya.
Wahyunya juga keluar ya? Jadi mohon maaf sebelumnya Dek, yang nge-share screen video itu lagi ada masalah dan kami di beberapa laptop yang lainnya juga tidak bisa nge-share screen karena videonya tidak bisa dibuka. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kalian tonton di video yang kami kirim di Google Drive ya. Tapi nanti bakal tetap kakak jelasin kok di prosedur ininya di PPT. Nah, jadi untuk prosedur yang di video itu bisa dilihat di sana, tapi di video itu tidak ada prosedur untuk pengambilan data kecepatan pakai current meter karena sudah dijelaskan di bab yang sebelumnya yaitu bab 4. Untuk tata caranya itu sama saja ya. Untuk tata cara pengambilan data kecepatan di bab ini juga sama seperti yang di bab 4. Nah, ini kakak jelasin lagi untuk proses atau prosedur dari penggunaan dan pengambilan data kedalaman dan kecepatan yang tadi. Yang pertama itu kita siapkan saluran dan peralatan untuk mengukur. Nah, saluran di sini itu kita menggunakan saluran yang sudah ada sebelumnya atau bukan saluran dari kita. Kalau di modul itu dijelaskan bahwa penggunaan saluran itu saluran yang ada di lab. Jadi kita merencanakan sendiri nanti untuk saluran itu. Tapi di sini kita menggunakan saluran yang sudah ada. Jadi kita siapkan, terus alatnya juga kita siapkan, yaitu echosondir, current meter, itu yang peralatan yang penting. Kemudian yang kedua itu tetapkan penampang saluran yang mau diukur kedalaman dan kecepatan aliran. Memasang patok di kedua sisi saluran atau disebut dengan titik A min A, kemudian A ke A, kemudian dihubungkan dengan tali benang. Nah, selanjutnya ditandai titik-titik yang mau diukur. Nah, di proses kedua ini yang kita itu menetapkan penampang saluran yang mana yang harus kita ukur. Kalau di video itu tadi kan kita menggunakan saluran yang sudah ada sebelumnya. Tentunya saluran itu tidak semuanya lurus kan, pasti ada tikungan dari saluran itu sendiri. Nah, untuk penentuannya kalau lebih mudah untuk pengambilan data itu kita ambil saluran yang lurus, sepanjang itu tuh lurus. Untuk jarak dari titik kakak lanjut B dulu. Kemudian tempatkan patok di hulu C ke C dan di hilir B ke B dan diikatkan tali benang untuk mengukur kecepatan aliran di permukaan. Sebenarnya kalau tidak ngerti gambarnya sih agak susah ya. Nah, jadi
ini tadi tuh di saluran itu yang sudah kita siapkan penampangnya, kita tetapkan penampangan saluran yang akan diukur, di hulu itu kita taruh patok A ke A atau titik A lah, patok A. Kemudian di sebelah hilirnya kita juga pasang patok dengan titik B ke B. Kalau untuk di prosedur ini kita menggunakan tiga patok. Tapi kalau di praktikum yang kami praktikkan itu hanya 2, yaitu titik A ke A dan titik B ke B, atau A itu hulu dan B itu hilir. Untuk jarak A ke B itu sendiri itu tergantung kita, seperti yang dibilang Kak Absalom pada bab 4 itu tadi, jaraknya itu sekitar 10,5 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu sekitar 11,5. Sekitar 11,5. Nah, itu tuh untuk penentuan jarak itu sendiri, itu tergantung kita. Tapi untuk tipsnya itu diambil jalur yang lurus. Dari A ke titik A ke B ini diambil jalur yang lurus. Nah, kemudian setelah kita tetapkan penampang yang mau diukur, kita hubungkan si titik A ke sebelah kiri sama titik A yang di sebelah kanan pakai tali benang atau tali rapia. Kemudian sudah dihubungkan, kita bagilah tali benang ini menjadi atau kita tandain titik-titik yang mau diukur di benang ini. Jadi dari titik A ke A ini kita bagi lagi menjadi 5 titik. Kalau kalian punya modul itu seperti gambar di 5.7. Halo, mengikut tidak? Halo? Iya, Kak. Nah, jadi kalau misalkan Kakak lanjut ya, kalau misalnya kecepatan atau kalian agak nggak ngerti bilang B. Jadi gambarnya itu kayak gambar 5.7 pada modul tanpa atas saluran. Nah, di titik yang mau kita ukur itu, di tali benang yang dari A ke A itu, kita bagi lagi menjadi 5 titik atau kita tetapkan menjadi 5 titik. Untuk netapin jadi 5 titik itu, kita bagi berdasarkan lebar dari saluran tersebut, lebar dari titik A ke A-nya. Kalau yang dibilang Kak Absalom tadi, lebar saluran itu sekitar 5,5 ya sekitar 5,5 meter lah. Jadi itu kita bagi menjadi 5 titik, di mana titik itu kita namakan menjadi titik 1, 2, 3, 4, 5. Itu titik satunya berada di saluran atau di tengah-tengah saluran. Bisa dimengerti? Iya. Nah, terus langkah selanjutnya kalau di modul itu adalah alirkan air pada saluran sesuai dengan yang direncanakan. Ini untuk saluran seperti contoh di lab hidrolika ya. Kalau itu kan tidak ada air tuh. Jadi kita ngalirin sendiri. Nah, sedangkan kalau di praktikum ini sudah ada airnya, jadi kita nggak perlu ngalirin sendiri airnya. Kemudian nah, kemudian setelah kita pasang titik itu, setelah kita pasang titik kelima titik itu, kita ukurlah kedalaman aliran pada penampang saluran yang udah kita titikkan tadi, yang ada 5 titik. Jadi kita ukur kedalaman di masing-masing titik itu, di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Itu menggunakan alat ekosondir kalau mengukur kedalaman. Untuk pengoperasian alat ekosondir itu, nanti kalian lihat di video aja ya. Itu tidak sulit kok, mudah. Terus untuk kecepatan aliran permukaan pada titik ukur juga kecepatan aliran permukaan pada titik 1, 2, 3, 4, 5 seperti pada percobaan sebelumnya. Nah ini ukur kecepatan itu tuh ini pakai 2. Kalau di bab 4 tadi pakai 2 metode kan, itu pakai pelampung dan juga pakai current meter. Nah, di sini di bab ini juga sama. Mengukur kecepatan itu pakai kecepatan permukaan yang menggunakan pelampung dan juga mengukur kecepatan pakai current meter. Untuk metode pengukurannya yang pelampung itu sama, tapi ini ada 5 titik, di mana 5 titik itu kita harus ambil semua datanya. Terus
ukur kecepatan aliran pada titik 1, 2, 3 untuk masing-masing kedalaman 0,2D, 0,6D, dan 0,8D. Nah, ini untuk mengukur kecepatan menggunakan current meter. Jadi kalau menggunakan current meter itu ada metodenya sendiri. Itu ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, sama 5 titik. Itu berdasarkan kedalaman dari saluran tersebut. Ada yang tahu nggak ini maksud dari 0,2D, 0,6D, dan 0,8D ini apa? Ada yang tahu? Ya, mungkin 0,2 dari kedalaman total gitu. Ya. Jadi 0,2D, 0,6D, dan 0,8D ini adalah 0,2 dari kedalaman saluran yang akan kita ukur. Jadi di titik 1, 2, 3 itu atau di tengah-tengah saluran itu kita pakai metode yang 3 titik. Yang 3 titik ya, yang pakai 3 titik. Yang pakai 0,2D, 0,6D, dan 0,8D. Terus untuk yang titik 4 dan 5 itu kita menggunakan 1 titik atau kita ukur kedalamannya kecepatan alirannya menggunakan metode 1 titik. 1 titik itu di kedalaman 0,6D. Ada yang mau ditanya? Tadi kan mungkin videonya agak bermasalah ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang bingung di video itu, tinggal mau chat kakak juga tidak apa-apa untuk nanyain kakak jelasin. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Ya boleh. Itu kan ada 5 titik, Kak. Yang untuk titik 1 itu di tengah-tengahnya banget. Nah, untuk 2, 3, 4, 5-nya itu jaraknya berapa meter masing-masing dari titik satunya, Kak? Nah, jadi ini praktikum ini untuk titik 1 itu kita ambil di as saluran atau di tengah-tengah, harus di tengah-tengah sih. As saluran atau di tengah-tengah saluran. Untuk jarak dari titik 1 ke titik 2 atau titik 1 ke titik 3 atau titik keempat dan kelima itu tergantung dengan lebar saluran dari patok A ke patok A tadi. Lebar saluran itu, kalau misalkan lebar saluran itu ada 6 meter. Nah, jadi kita ambil titik tengahnya di 3 meter kan. Di 3 meter itu ambil titik 1 kan. Nah, untuk titik 1 ke 2, 1 ke 3 itu pembagiannya tinggal dibagi aja. Gitu sih. Ada lagi? Kalau untuk penggunaan ekosondir itu mudah sih, tidak terlalu sulit, tinggal pencet-pencet udah dapat nilainya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mau kakak lanjut ini. Tidak ada ya? Ya sudah, kakak lanjut ya. Untuk selanjutnya itu penulisan laporan. Nah, ini bab 5, debit aliran pada saluran terbuka. Itu 5.1 itu tujuan percobaan dibuat per poin. Itu tadi kayak di modul juga boleh, di PPT ini juga boleh. Terus untuk 5.2 itu peralatan. Peralatan ini bukan digambar ya, bukan digambar tangan. Ini salah. Ini salah karena belum direvisi nih. Jadi untuk peralatan ini sama seperti bab 4. Itu bukan ditempel juga, di print, di KC, terus baru ditaruh. Tapi kami mintanya harus lengkap peralatannya yang tadi. Peralatan yang tadi itu harus ada fotonya dan lengkap ya. Nah, dan juga kakak minta untuk alat ekosondir dan current meter itu per komponen. Kalau misalnya ekosondir tuh komponennya apa aja? Ada transducer, ada sonar, ada monitornya gitu, lengkap, ada aki, harus lengkap ya fotonya ya.
Terus untuk berapa baris itu bebas, serapi kalian, mau 10, satu lembar 10 gambar juga boleh. Keterangan, harus dikasih keterangan juga. Terus 5.3 itu dasar teori. Yang pertama 5.3.1 itu pengertian debit. Untuk 5.3.2 itu metode pengukuran metode pengukuran apa nih? Kecepatan rata-rata. Terus 5.3.3 itu ekosondir dan current meter. Dasarnya minimal 3 lembar, minimal ya, minimal 3 lembar, bukan maksimal. Terus untuk 5.4 itu prosedur percobaan. Ini prosedur percobaannya boleh kalian tulis yang di modul, tapi dikasih boleh ditulis yang di modul, boleh juga kalian tulis lagi di bawahnya untuk percobaan di saluran terbuka di luar ruangan. Kalau yang tadi kan kita ngerencanain sendiri, tapi satu aja boleh kok. Tapi untuk yang prosedur lainnya harus diingat. Data dan hasil 5.5 ada data dan hasil perhitungan. 5.6 itu sumber kesalahan, 5.7 itu aplikasi, dan 5.8 kesimpulan. Nah, untuk yang 5.6 dan 7 itu minimal 3 poin, tapi untuk kesimpulan boleh pakai paragraf. Misalkan hasil dari praktikum ini apa, terus perbandingan lah, pokoknya kayak kesimpulan. Boleh paragraf, boleh juga per poin. Nah, di sini kan kita menghitung judul dari bab ini kan debit aliran pada saluran terbuka. Tadi kita udah mencari data kecepatan dan kedalaman. Kemudian di sini ada data lain, yaitu dimensi penampang basah saluran, di mana dimensi itu ada B besar atau lebar atas dari saluran tersebut, kemudian B kecil, lebar dari dasar dari saluran, dan D kedalaman, dan M gradien. Untuk gradiennya nanti tetap dipakai 1 ya. Untuk yang B besar, B kecil, dan nilai D itu nanti dari kakak, dari asisten. Kemudian untuk penjabaran perhitungan, ini kita nyari Q debit dengan rumus luas penampang basah dikali dengan kecepatan. Untuk rumus luas penampang basah ini pakai rumus yang ini, B dikali D ditambah M dikali D kuadrat. Oke? Nah, ini untuk tabel pengukuran kecepatan aliran. Ini jarak yang dimaksud di sini itu adalah jarak dari sumbu dari as saluran atau dari titik 1 ke titik selanjutnya, titik yang ditinjau. Dari ini nih, misalkan ini di titik 1. Misal di sini ada kolom lagi yang namanya titik. Terus di sini ada 1 kepencet. Ya, kepencet. Bentar ya. Nah, misalkan ini nama titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Titik 1 itu kan di tengah-tengah saluran. Jadi kalau di tengah-tengah saluran itu, kita ambil titiknya 0. Titik 0 dari as saluran ya. Ini karena titik 1 itu di as, jadi as itu di tengah-tengah, jadi titik 1-nya 0. Kemudian untuk titik kedua itu jarak dari titik 1 ke titik 2, misalkan 1 meter. Terus nanti kalau di modul itu kan 3 ini masih di tengah, jadi dari 0 ke 3 ini berapa? 1. Terus untuk titik 4 dari 0 ke 4, misalkan setiap titik itu jaraknya 1 meter, jadi dari titik 1 ke titik 4 ini 2 meter berarti. Terus untuk yang 5 juga gitu, 2 meter. Untuk data kedalaman ini kita ambil dari nilai ekosondir. Kita ukur menggunakan ekosondir. Terus pengukuran kecepatan aliran. Untuk pengukuran kecepatan aliran permukaan ini kita ambil dari praktikum sebelumnya, yaitu menggunakan pelampung yang tadi kakak bilang. Ini L ini panjang dari
panjang dari ini L ya. Misalkan ini titik A. Ini A, ini patok A. Terus ini patok yang di hilir B misalkan. Terus titiknya tuh ada di sini. Misalkan tadi ada 5 titik kan. 5 kan. Nah, terus si L ini jarak dari titik ini, dari sini ke sini. Nah, itu L. Masing-masing. Nah, ini jarak dari sini, dari titik hulu ke hilir, dari hulu ke hilir, dari hulu ke hilir. Karena kita ambil di sungai saluran yang lurus tadi, jarak dari sini tuh ke sini lurus, jadi kemungkinan kelima data ini untuk nilai L-nya sama. Terus untuk waktu itu, waktu ini berapa lama si pelampung tadi sampai dari hulu ke hilirin tadi berapa lama, itu waktu. Terus untuk ini P, kecepatan, dari panjang sama waktu ini didapatlah nilai kecepatan. Jadi kalian ini dijabarin rumus kecepatan kalau pakai ini apa sih? Kalau ada nilai panjang dan waktu itu pakai rumus kecepatannya pakai apa? Panjang bagi waktu. Panjang bagi waktu. Nah, jadi betul itu siapa yang jawab? Rio. Rio ya. Nah, jadi untuk yang P di sini kan ada 5 tuh, 5 data. Jadi data P1, P2, P3 sampai P5 kan. Nah, masing-masing dihitung. Terus habis udah dihitung, dirata-ratain lagi ke 5 ini, dirata-ratain P rata-rata, ambil P rata-ratanya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, udah ya ini untuk permukaan. Kita udah dapat dari sini tadi kita udah dapat pi rata-rata dari permukaan. Kecepatan permukaan lah. Misalnya kita buat B ini pi permukaan, kecepatan permukaan misal. Terus kita lanjut ke yang ini, yang P0,2, P0,6, P0,8 sama P rata-rata. Untuk data 1, 2, dan 3 tadi, kakak sudah bilang kita menggunakan metode 3 titik. Jadi, di mana metode 3 titik itu berarti ini ada nilainya, ini ada nilainya, ini ada nilainya. Ada yang tahu rumus metode 3 titik itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Gampang loh padahal. Enggak ada yang tahu ya? Di modul ada kok. Udah skip. Jawab, Kak. Oh, oke, boleh. Setengah dikali kecepatan di 0,6 ditambah kecepatan 0,2 ditambah kecepatan 0,8 dibagi 2 tutup kurung, Kak. Berapa? Setengah dibuka kurung kecepatan 0,6 ditambah kecepatan 0,2 tambah kecepatan 0,8 dibagi 2 kurung. Oke, terima kasih Fitri ya. Nah, jadi kalau untuk metode 3 titik, mungkin itu bisa pakai rumus kayak gitu. Ini pakai 1, 2, 3 ya. Jadi titik 1, 2, 3 itu pakai rumus metode 3 titik, di mana itu P0,2 ditambah P0,6 ditambah P0,8 dibagi 3. Itu dapat P rata-rata di sini. P rata-rata. P rata-ratanya dapat. Terus untuk titik 4 dan 5, karena dia menggunakan metode 1 titik, jadi yang ada nilainya itu cuma di P0,6. Nah, jadi gimana dapat P rata-ratanya? Ada yang tahu lagi jawab?
Ayo, ada Mungkin yang langsung P06 bagi 1 gitu. oh, nah, makasih Rio. Jadi, untuk P yang pakai 1 titik itu diambil P rata-ratanya itu P rata-rata sama dengan P 0,6D. Jadi langsung tulis di sini, nilai yang di sini langsung ditulis di P rata-rata. Nggak usah di apa-apain, langsung ditulis B. Udah dapat semua dari 5 titik ini P rata-ratanya, tinggal di rata-ratain lagi ke 5 data ini. Diambil lagi, ditambah terus dibagi 5 kan kalau rata-rata tuh kan. Nah, jadi dapatlah Pi dari ekosondir, kecepatan dari current meter. Nah, ada dua kecepatan kan kita, Pi sama Pi current meter. Kecepatan current meter sama kecepatan permukaan. Untuk nyari debit, kita pakai rumus Q sama dengan A kali V. A-nya nanti cuma 1, nanti di datanya dikasih, tapi kalian masih tetap ngitung, terus itu dijabarin ya perhitungannya satu-satu. Soalnya 1 titik dijabarin, di kecepatan aliran permukaan ini ada 5 kan, dijabarin perhitungannya, terus kecepatan aliran dipakai current meter dijabarin juga perhitungannya. Udah dapat 2 Pi, nanti kita dapat 2 Q, jadi Q permukaan dan Q dari current meter. Pakai rumus ini. Kalau misalnya Q current meter ya pakai kecepatan dari current meter, kalau nyari debit dari permukaan itu pakai kecepatan yang dari permukaan. Bisa dimengerti? Bisa ngerti tidak? Atau ada yang mau ditanya? Udah? Udah? Udah ngerti? Ada yang ditanya enggak? Kalau bingung-bingung kaget ditanya ya lewat chat boleh. Enggak apa-apa, soalnya kan videonya enggak terlalu ini tadi, jadi agak bingung mungkin kalian. Tapi kalian bisa lihat di itu kan. Nah, selanjutnya kakak lanjut B. Wait. Nah, selanjutnya itu ada sistem asistensi. Untuk sistem asistensi itu kalau sama kakak online, terus harus per kelompok ya kumpulnya. Kan misalkan kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu harus digabungin file-filenya, file siapa orangnya berapa, misalnya 3 orang, digabungin jadi 1 file, terus baru dikirim ke kakak. Untuk waktunya bebas. Mau subuh, mau ini bebas. Tapi harus ACC kelompok dulu ya. Kalau untuk Kak Sri, kayak mana Kak? Sama aja Kak, itu online juga, waktunya juga bebas, lewat WhatsApp, tapi asistensi kelompok dulu. Oke, berarti sama kayak kok di sana gerak, di sini enggak. Itu sistem asistensinya, udah itu baik dari kami. Ada yang mau ditanya? Semoga kalian mengerti. Bingung aku jelasin. Amin. Nggak ada lagi yang mau ditanya? Ada enggak? Ngerti enggak?
Ngerti tidak? Ya sudah, kalau tidak ngerti lagi, sekian penjelasan atau pemaparan dari bab 5. Terima kasih. Jadi kakak balikin ke kakak Dewek kah? Nah, itu pemaparan hari ini ya. Kalau misalkan kalian kurang mengerti atau bingung dari penjelasan kakak tadi, kalian boleh chat atau tanya. Karena untuk praktikum kalian besok tuh, kalian yang praktikum, kami tidak lagi. Kakak tidak mau juga kalau misalkan pas praktikum tuh kalian bingung, aduh aku harus ngapa nih, aku harus ngapa kak, macam mana kak? Kakak tidak mau ya cak itu. Kalau kalian tidak bisa, ya sudah, ada kakak tolong. Tonton baik videonya. Iya boleh, silakan kak kalau ada yang mau nambah-nambah. Kalau tadi sistem asistensi untuk bab 4, bab 5 samain aja. Jadi kayak mau asistensi itu intinya laporan kelompok udah selesai, baru untuk laporan individu bisa dikumpulkan dalam suatu folder. Itu nanti dikirim ke asistennya, itu sama aja, baik kakak maupun Kak Asi, itu disamain aja kayak bab 5. Jadi kami bisa lebih mudah ACC-nya gitu, lebih gampang. Kalau misalnya ada perubahan nanti bisa kakak kasih tahu untuk masalah sistem asistensi. Nah untuk asistensi itu online. Nah waktu untuk asistensi bab 4, bab 5 ini cuma seminggu, jadi diusahakan setiap laporan itu selesai minggu depan kan. Minggu depan. Nah karena kan untuk bab yang kemarin batasnya minggu depan kan. Nah selesaikan. Nah untuk yang bab kakak, seandainya ada yang bisa nyelesain cepet, langsung kakak tanda tangani sisi jilid, tuh selesai semua. Ini tuh sih yang tuh kelompok kakak. Nah untuk prosedurnya itu jangan cuma hanya belajar dari modul, karena ada beberapa prosedur itu yang diubah sesuai dengan keadaan lapangan. Nah jadi usahakan belajar dari videonya. Nanti ketahuan pas praktikum besok siapa yang betul-betul ngelihat video, siapa yang hanya mengandalkan modul. Itu nanti penilaiannya beda juga. Jadi diharapkan untuk adik-adik semua itu pelajari videonya, karena kami ngerekam video itu bukan main-main ya dek. Kami itu serius ngerekam itu, ada yang rumitnya, ada yang beratnya. Jadi mohon kerjasamanya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengerti. Kami berusaha semaksimal mungkin membuat video itu untuk bahan pembelajaran kalian dan untuk bahan untuk seterusnya. Jadi diharapkanlah untuk kalian semua ini betul-betul mempelajari, dan kalau memang betul ada yang nggak paham boleh ditanyakan langsung baik ke kakak maupun ke Kak Asi, atau ke bab 5 itu ke Kak Helda maupun ke Kak Wahyu. Mungkin itu sih dari kakak. Makasih untuk Kak Salom. Ada lagi yang mau nambahin? Sebelumnya kakak dulu. Tadi kan di kecepatan permukaan itu pakai data dari ini ya, data dari Kak Absalom, praktikum Kak Absalom. Terus T-nya juga sama, ditambahin yang kayak tadi satu NIM per 10 ya. Samalah, boleh kalian ambil data yang dari bab 4. Tapi untuk titik 4 dan 5-nya nanti bakal tetap kakak kasih. Oke? Nah, kalau ada kakak-kakak asisten yang mau nyampein lain beberapa kata, boleh silakan Kak. Kak. Ya, silakan. Aku sebenarnya cuma mau ngingetin aja yang buat lihat video ini. Bentar. Yang video tadi kan udah disampaikan sama Kak Helda sama Kak Absalom juga. Aduh, kalian kedengeran suara motornya berisik gak sih, Dek? Aman-aman. Oke. Ini berisik banget. Terus tadi kan udah disampaikan sama Kak Helda tuh sama Kak Absalom, video tuh dilihat benar-benar berdasarkan praktikum yang pertama kemarin aja udah diingetin buat ada video. Tapi kalian waktu praktikum tuh tetap nggak bisa gitu loh, kayak ngomongnya udah nonton kak, tapi waktu praktikum
tuh masih bingung harus ngapain, terus dokumentasinya juga masih bingung kan harus ngapain, dokumentasi apa aja. Nah itu tuh diperhatiin lagi, jadi besok tuh di sana nggak lama gitu loh. Jadi bener-bener kita tuh buat video bukan main-main gitu loh deh, kita juga buat video juga ada perjuangannya kan, ngedit segala macem, record kan. Itu juga buat kalian, kita panas-panasan juga buat kalian. Jadi jangan sampai video itu udah kita buat susah-susah, nggak kalian lihat gitu, nggak kalian pelajarin gitu. Ya intinya dilihat deh videonya, benar-benar harus dilihat, terus benar-benar harus diingat. Terus mau ngingetin yang buat asistensi bab 3 atau asistensi minggu kemarin, ini kan udah masuk nih mau bab 4 sama bab 5, sedangkan yang asistensi individu sama aku aja itu baru 1 orang. Tadi pagi ada 1 orang lagi yang ngirim tuh, baru 2. Terus yang sama Kak Regina baru 1 orang lagi. Ini aku takutnya kalian nanti dikasih waktu panjang 2 minggu, terus kalian santai-santai gitu. Sedangkan di minggu ini hari Sabtu aja, kalian tuh kalau bisa udah selesai gitu loh, Dek. Soalnya minggu depan kalian tuh udah respon akhir. Jadi kalau misalnya udah dikasih tenggat waktu, jangan kesantaian gitu, takutnya nanti nggak kekejar. Terus kalau mau asistensi individu, kan asistensi kelompok dulu. Nah yang kelompok itu revisinya dibenerin dulu, jangan belum selesai asistensi kelompok udah mau asistensi individu aja. Jadi yang kelompok tuh diselesain dulu, baru kalian boleh asistensi individu kayak gitu. Ya jangan, aku ingetin aja nih, jangan sampai kesantaian, jangan terlalu santai-santai lah. Kalau bisa dikejar terus asistensinya, dikerjain lah laporannya gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya besok mau ada yang mau tanda tangan basah atau tanda tangan langsung, dibawa aja kartu asistensinya ke laporan sama bukti asistensi dari chat. Kalau sama aku ya, sama asisten lain terserah. Di situ aja. Makasih Kak Helda. Udah ya? Makasih Yusti. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Yang belum absen, ada yang mau infoin nggak? Yang udah join tapi belum ngabarin. Yang udah join tapi belum ngabarin kalau udah join Zoom gitu. Ada nggak? Nggak Teh? Saya Kak. Ade, Nuriza. Ya. Ya, udah itu. Udah tulis. Terus yang kawan-kawannya yang belum join dari awal sampai sekarang itu kemana? Ngelunjak gak sih? Kalian ada kuliah kan hari ini? Untuk yang nggak join Zoom, bilang hubungin kakaknya. Kalian nggak galak ngulang, tapi kalian bertingkah dewe. Jangan mijak pala deh. Kalau kami ngenjuk sanksi yang berat, kalian marah. Kalian ngomong ke sana sini. Bingung. Kami bisa marah juga loh. Udah pernah ditekanin ya dia kalau pemaparan materi ini kesannya wajib. Aturannya wajib buat didatengin. Jadi kalau yang nggak datang, ya udah terserah. Terus kalau misalkan kalian ngulang praktikum. Nah berarti kalian harus ngulang juga MK-nya, itu sistemnya sekarang. Jadi kalian nggak bisa cuma ngulang-ngulang praktikum baik. Bilanginlah sama kawan kalian. Untuk yang siapa ngomong? Lanjut. Karena udah siang juga ini kakak sampein untuk besok tuh kalian boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal, jangan lupa pakai kaos kaki, jangan lupa bawa payung, jangan lupa pakai baju panjang, bajunya jangan yang bagus-bagus, boleh berkemeja, boleh berkaos. Yang penting tuh kayak kalau misalnya baju ini sayang takut, ini sebenarnya kita tidak bakal main kotor-kotoran, cuman ditakutkan kagetnya kotor, sayang kan. Jadi antisipasi lah. Jangan lupa kalau ada topi pakai topi, kalau ada payung bawa payung. Datangnya jangan terlambat. Yang boleh bersendal tapi senyaman kalian lah, boleh bersendal tapi pakai kaos kaki biar tidak hitam. Oh iya, ini mungkin kakak tekani jangan ada yang telat karena dari 3 kelas kan kalian Palembang gabung kan. Nah, tiga kelas ini yang paling banyak catatan terlambatnya itu Palembang.
Jadi kakak harap untuk yang besok nggak ada catatan terlambat lagi. Yang kelas A layo, B layo itu bisa mereka datang secepat yang mereka bisa. Malah yang kalian ini jam 2 malah dibuat. Jam 2. Sedangkan kelas A layo kemarin setengah 2. Padahal itu mereka ada yang dari Palembang, itu mereka bisa on time. Mungkin seperti itu. Jadi jangan ada yang telat, jangan ada. Masalahnya alasannya terlalu klasik. Alasannya yang tahun lalu buat bocor ban. Itu bisa diusahain, Dek. Misalnya kalian memang berangkat tepat waktu dan pas mobil atau kendaraan kalian bocor ban, nah itu kalian bisa ngusahain dan naik apa atau sama siapa. Kalau misalnya berangkatnya kira-kira 10 menit lagi dari Palembang ke Layo, ya iya telat, jauh telatnya. Nah, ada yang kemarin telat 30 menit, bayangin 30 menit. Oke ya, mungkin itu sih yang dari kakak. Kakak nggak mau ada yang telat. Kalau misalnya yang telat, ya udah tinggal. Mungkin itu sih. Oke, makasih Kak Salom. Nah, jadi sebelum berangkat tuh periksa lah mobil, ban mobil kalian, periksa semua ya. Kelengkapan ininya periksa. Itu baik sih dari kami pemaparan hari ini. Kalau misalkan kakak yang tadi nyampein materinya itu ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terus semoga kalian bisa nangkep apa yang kami sampaikan. Semoga kalian besok bisa jelasin sendiri. Terus sebelum kakak tutup, kita foto dulu. Silakan yang belum on cam, silakan on cam. Yang enggak kelihatan mukanya tuh coba kayak gini. Kayak itu nah. Liatin dulu mukanya. Nah. Slide 1 ya. Senyum. Tia, TYYA nih siapa? Yuk. Kak. Justi, Kak. Nah, on cam enggak? Ida, Kak. Aku izin, oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Dari Rio Agustino sampai ke Kak Regina. 1, 2, 3. Dah. Makasih ya, makasih banyak untuk semangat kalian. Kami hargain. Jangan lupa belajar. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sikot lagi nih. Untuk video tadi, kalau misalnya yang di link itu tidak bisa dibuka, sudah kakaknya upload di Google Classroom ya. Kakak ulang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih juga. Makasih, Kak.
kasih.